Hai, selamat datang di channel Rian Black Joker, yang akan membahas film-film anime terbaru dan terpopuler. Langsung saja siapkan kopi susu rokok Surya, kita putar animenya. Tapi tunggu dulu, sebelum mulai Mimin minta tolong disubrek ya, wkwkwk. Luo Tong akhirnya tidak bisa mendapatkan 4 pilar penindasan abadi binatang ilahi kembali dari Lindong, jelas membuatnya sangat marah. Namun, pengungkapan identitas penatua hukuman Lindong yang tiba-tiba telah terbukti meningkatkan kewaspadaan Luo Tong terhadap yang pertama. Oleh karena itu, meskipun dia melihat Lindong dengan mata berbisa yang tak tertandingi, dia hanya bisa membawa hati yang penuh dengan niat membunuh saat dia mundur dengan Teng Feng dan yang lainnya. Mereka meninggalkan dataran kuno binatang iblis dengan cara yang agak kalah. Lindong berdiri di langit saat dia melihat pasukan besar Gunung Mang berangsur-angsur surut seperti air pasang. Baru pada saat itulah tubuhnya yang tegang berangsur-angsur rileks saat kelelahan menyapunya, menyebabkan anggota tubuhnya terasa agak lemah. Pertempuran pahit ini sama sekali tidak mudah, tetapi mau bagaimana lagi? Lagi pula, masih ada kesenjangan yang luar biasa antara kekuatannya dan ahli panggung samsara sejati. Meskipun pertempuran arena pertempuran langit telah berakhir imbang dengan Gunung Mang kali ini, Lindong mengerti bahwa alasan utama mengapa Luo Tong menahan amarahnya dan mundur adalah karena kehadiran suku naga. Berhasil menggunakan nama orang lain untuk mengintimidasi orang lain sekali saja. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat menyadari bahwa ada sedikit hubungan antara Istana Empat Titans dan suku naga. Namun, dari sudut pandang tertentu, kesediaan suku naga dalam menyerahkan segel hukuman kepadanya juga samar-samar berarti sesuatu. Kemungkinan suku naga tidak akan angkat bicara selama dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu konyol. Bahkan jika suku naga mengetahui masalah ini, keheningan mereka akan menjadi semacam pengakuan. Ini karena mereka mengerti bahwa Lindong, yang memiliki Primal Dragon Bone, memiliki potensi yang sangat mereka hargai. Aku akan memperlakukan ini sebagai bantuan suku naga. Bantuan ini akan dibalas ketika saya memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Lindong tersenyum. Dia adalah seseorang yang selalu membalas kebaikan yang diberikan kepadanya 10 kali lipat. Nikmat seperti itu akan selalu diingat jauh di lubuk hatinya. Kita juga harus pergi. Lindong menoleh dan melihat ke arah Little Flame, Heaven Dragon Demon Commander dan yang lainnya sambil tertawa kecil dan berkata, "Ya." Little Flame mengangguk dan trio Heaven Dragon Demon Commander saling bertukar pandang. Tak satu pun dari mereka memiliki keberatan. Jika mereka memiliki perasaan tidak enak sehubungan dengan Lindong menjadi pemimpin aliansi sebelumnya, perasaan ini sekarang benar-benar menghilang dengan berakhirnya pertempuran besar. Lindong telah menggunakan kekuatannya untuk membuat mereka semua mengerti bahwa dia memang memiliki kualifikasi untuk memegang posisi seperti itu. Selain itu, sebagai penatua hukuman dari suku naga, hanya dia yang mampu memberikan dukungan kuat kepada Istana Empat Titans yang memungkinkan mereka untuk tidak takut pada Gunung Mang. Trio Heaven Dragon Demon Commander mengalihkan pandangan mereka. Mereka menatap lautan manusia yang tak berujung di dataran saat mata mereka menjadi sedikit bersemangat. Mereka semua sadar bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Istana Empat Titan akan menjadi penguasa sejati wilayah perang binatang. Selain itu, nama mereka akan menyebar ke seluruh dunia binatang iblis dengan kecepatan yang menakutkan. Pada saat itu, reputasi mereka akan menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Bentrokan antara dua faksi besar akhirnya berakhir di dataran kuno binatang iblis. Kejutan yang berasal dari akhir pertarungan ini menyebar dalam waktu yang sangat singkat. Hasil akhir seri jelas melebihi harapan mayoritas. Lagi pula, ada celah yang agak besar antara Istana Empat Titan yang baru lahir dengan Gunung Mang. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa Istana Empat Titans, yang tampaknya menghadapi kekalahan tertentu di awal, benar-benar akan berhasil membalikkan situasi secara paksa dan mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Terlebih lagi, meskipun pertarungan yang menggemparkan ini berakhir imbang, semua orang dapat mengatakan bahwa kemenangan masih menjadi milik Istana Empat Titan. Ini karena mereka telah berhasil sepenuhnya memblokir serangan ganas Gunung Mang. Mulai saat ini, Istana Empat Titans yang baru lahir akhirnya benar-benar mampu membangun diri mereka di wilayah perang binatang.
Keberadaan yang kuat di wilayah lain juga tidak berani dengan mudah meremehkan faksi yang baru terbentuk ini. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, contoh Gunung Mang ada di sana untuk dilihat semua orang. Selain itu, identitas penatua hukuman suku naga yang disebut Lindong juga membuat orang lain mengerti bahwa ada makhluk besar yang menakutkan di belakang Istana Empat Titan. Dengan suku naga sebagai kekuatan pencegah, Istana Empat Titan jelas dapat keluar dari tahap perkembangannya dengan aman dan akhirnya menjadi faksi kuat yang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Kejutan yang tercipta dari pertarungan di dataran kuno binatang iblis itu jelas luar biasa. Bahkan setelah 10 hari, seluruh wilayah perang binatang jelas masih gempar atas masalah ini. Di tengah keributan ini, situasi wilayah perang binatang juga berubah secara diam-diam. Di masa lalu, wilayah ini sangat kacau dan berbagai faksi tidak saling berhadapan. Namun sekarang, wilayah ini memiliki raksasa dengan kemampuan untuk menaklukkan faksi lain. Dengan munculnya raksasa ini, secara alami tidak mau membiarkan wilayah besar yang dimilikinya menjadi berantakan. Sekarang setelah masalah eksternal telah diselesaikan, inilah saatnya untuk menjadikan Istana Empat Titan satu-satunya penguasa wilayah perang binatang ini. Mencapai dominasi penuh seperti itu jelas bukan tugas yang mudah. Awalnya 8 komandan iblis di wilayah perang binatang dan trio komandan iblis naga langit adalah yang terkuat di antara mereka. Selain komandan iblis sebelumnya Suzong dari Deep Lightning Mountain, yang telah dibunuh oleh Lindong dan yang lainnya, masih ada 4 komandan iblis lainnya. Mereka semua adalah pemimpin yang relatif terkenal di wilayah perang binatang ini dan jelas menjadi penghalang bagi keinginan Istana Empat Titan untuk sepenuhnya menduduki wilayah perang binatang. Lagi pula, meskipun mereka bergantung pada 3 komandan iblis besar di masa lalu, mereka masih memiliki otonomi dan sepenuhnya layak menjadi pemimpin di wilayah mereka. Namun, begitu mereka bergabung dengan Istana Empat Titan, prestise mereka sebagai pemimpin pasti akan berkurang dan mereka bahkan mungkin dibatasi oleh orang lain. Oleh karena itu, mereka secara alami merasakan beberapa perlawanan di hati mereka sehubungan dengan penurunan prestise mereka dan Lindong juga sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia mengundang 4 komandan iblis ke markas Istana Empat Titan saat ini, Gunung Petir Dalam. 1 jam kemudian, keempat Demon Commander akhirnya memilih untuk sepenuhnya bergabung dengan Four Titans Palace di bawah tatapan acuh tak acuh dari Heaven Dragon Demon Commander, Ghost Condor Demon Commander, dan Golden Ape Demon Commander. Tidak terlalu sulit untuk meyakinkan keempatnya. Lindong hanya dengan tenang memberitahu mereka bahwa tidak akan ada lagi faksi independen lain di wilayah perang binatang di masa depan. Jika tidak, faksi seperti itu akan menjadi musuh Istana Empat Titan, dan Istana Empat Titan hanya bisa melenyapkan musuh-musuhnya. Karenanya, hanya ada 2 pilihan bagi mereka, bergabung dengan Istana Empat Titans atau dimusnahkan. Ini adalah sombong dan tanpa ampun. Namun, Lindong mengerti ini adalah satu-satunya cara untuk sepenuhnya menekan komandan iblis yang sangat sombong dan tidak bisa dijinakkan ini. Tentu saja, selain pendekatannya yang sombong, Lindong secara alami menjanjikan mereka beberapa keuntungan. Hal yang paling menarik bagi komandan iblis ini adalah memiliki benda suci yang kuat. Barang seperti itu memiliki daya pikat yang besar bagi orang-orang seperti mereka. Dihadapkan dengan pendekatan wortel dan tongkat ini, bahkan 4 komandan iblis hanya bisa tunduk. Istana Empat Titan saat ini adalah eksistensi yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan 5 ahli panggung samsara. Apa yang bisa mereka lakukan untuk melawannya dengan kekuatan mereka? Apalagi mereka juga tidak kekurangan ambisi. Sendiri, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat mencapai banyak hal dalam hidup mereka. Alih-alih ini, lebih baik bertarung bersama dengan Istana Empat Titans. Fakta bahwa mereka mendapat dukungan dari suku naga memberi mereka sedikit kebanggaan ketika disebutkan kepada orang lain. Dengan penyerahan 4 komandan iblis, hal-hal berikut menjadi lebih mudah untuk ditangani. Menanggapi perekrutan Istana Empat Titans, sebagian besar faksi di wilayah perang binatang memilih untuk menyerah setelah beberapa pemikiran. Tentu saja, secara alami ada beberapa pengecualian. Namun, pengecualian ini secara bertahap menghilang setelah Little Flame memimpin pasukan pemakan harimau dan sepenuhnya menghilangkan oposisi yang paling vokal.
Oleh karena itu, seluruh wilayah perang binatang berada dalam fase integrasi yang sangat hidup. Banyak faksi kecil mengalir seperti sungai, memasuki Istana Empat Titans. Ini memungkinkan tubuh awalnya yang sangat besar untuk tumbuh semakin besar dan kuat. Tentu saja, integrasi seperti itu baru pada tahap awal. Itu masih membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar membangun ember logam yang kuat seperti Istana Empat Titan, dan mereka juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meningkatkan kekompakan mereka. Lindong telah memberikan wewenang untuk melakukan ini kepada Little Flame dan trio Heaven Dragon Demon Commander. Dia memang tidak terlalu mahir dalam hal-hal seperti itu. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kemampuan menakutkan untuk memerintah seperti Tang Xinlian. Yang terakhir bahkan bisa mengelola Flame Divine Hall yang sangat besar dengan cara yang begitu tertib sehingga bahkan gurunya Mo Luo tidak bisa campur tangan. Meskipun wilayah perang binatang kacau sepanjang tahun, ada beberapa ahli tersembunyi di dalamnya. Lindong percaya bahwa jika dia menarik dan menyerap orang-orang ini dengan benar, potensi yang dimiliki Istana Empat Titan pasti akan jauh melampaui Gunung Mang. Ketika saat itu tiba, mungkin sudah waktunya baginya untuk benar-benar kembali ke wilayah Suan Timur. Dia telah mengatakan saat itu bahwa hari dia kembali ke wilayah Suan Timur akan menjadi hari di mana gerbang Yuan akan dihancurkan. Kembali sendirian akan sedikit kurang berkaitan dengan faktor intimidasi. Setelah Lindong menyerahkan banyak urusan Istana Empat Titans kepada kelompok api kecil, dia diam-diam memasuki pengasingan budidaya. Selama pertarungannya dengan Luo Tong, dia bisa merasakan ketidakcukupan tingkat kultivasinya. Kekuatannya yang tidak mencukupi menyebabkan dia tidak dapat bertarung untuk waktu yang lama. Meskipun Luo Tong telah kalah di dataran kuno binatang iblis, itu tidak berarti dia benar-benar telah dikalahkan oleh Lindong. Sebagai ahli yang sangat kuat dari suku Sembilan Phoenix, dia pasti memiliki beberapa teknik lain. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertandingan kematian yang sebenarnya. Karena itu, dia harus terus meningkatkan kekuatannya. Namun, pelatihan Lindong yang tenang ini hanya berlangsung selama 7 hari sebelum dia dibangunkan dari pelatihannya oleh Little Flame. Lindong segera melihat ekspresi muram yang terakhir ketika dia keluar dari ruang pelatihan. Apa itu? Lindong sedikit menyipitkan matanya. Little Flame memandang Lindong dan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, seseorang dari suku Celestial Demon Marten telah tiba. Dia sepertinya dikirim oleh saudara kedua. Petik 2. Murid Lindong langsung menyusut setelah mendengar kata-kata ini. Mengingat pemahamannya tentang Little Marten, yang terakhir adalah orang yang sangat bangga dan akan mencoba memecahkan masalah yang dia hadapi sendiri tidak peduli seberapa besar masalah itu. Namun, Little Marten telah mendapatkan seorang utusan untuk menyampaikan pesan dari dalam suku. Sepertinya, orang itu telah mengalami masalah yang sangat merepotkan. Lindong tertawa. Dia melihat wajah Little Flame yang agak cemas saat cahaya yang sangat tajam berkumpul di mata hitamnya. Ingin menyentuh saudaranya, tidak akan semudah itu. Seorang pria parubaya duduk dengan cemas di aula depan ketika Lindong tiba. Orang ini tidak asing. Dia adalah salah satu dari 3 ahli panggung samsara yang datang bersama Little Marten ke wilayah perang binatang saat itu. Pria parubaya itu memperhatikan Lindong saat yang terakhir memasuki aula depan. Dia buru-buru berdiri, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Adik Lindong, aku Wuzong. Maafkan aku karena mengganggumu." Kakak Wuzong terlalu sopan. Lindong menggelengkan kepalanya, tapi matanya agak serius. Dia menatap Wuzong dan langsung ke intinya, apakah Marten kecil mengalami masalah? Ekspresi Wuzong sama seriusnya. Dia perlahan mengangguk dan menjawab, sesuatu telah terjadi di suku. Ini cukup merepotkan untuk dihadapi dan Diao telah memintaku untuk mengundangmu. Apa itu? Lindong mengerutkan kening. Mata Wuzong menyapu tempat itu. Setelah melihat bahwa tidak ada orang luar, dia sedikit ragu sebelum menjawab, saya percaya Diao telah menyebutkan kepada Anda sebelumnya bahwa dia adalah salah satu kandidat untuk pemimpin berikutnya dari suku Celestial Demon Marten. Lindong mengangguk. Diao adalah talenta paling menonjol di suku kami 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia tidak hanya yang terkuat di antara para kandidat, tetapi juga memiliki dukungan terbesar di suku.
Jika tidak ada yang salah, dia akan berhasil menjadi pemimpin suku berikutnya setelah pemimpin suku lama pensiun. Kata Wu Zong. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gumam Lindong. Mungkin karena kejadian itulah pecahan jiwa Marten kecil akan bersembunyi di dalam batu leluhur dan akhirnya bertemu dengannya. Wu Zong mengangguk. Matanya samar-samar berubah sedikit suram. 100 tahun yang lalu, Diao disergap oleh individu misterius ketika dia jauh dari suku. Dia melarikan diri dengan luka serius dan ini berlangsung selama hampir 100 tahun. Beberapa ketidaksepakatan muncul di suku selama 100 tahun dia telah hilang. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah Diao masih hidup saat itu. Terlebih lagi, kandidat lain yang menjadi ancaman terbesar bagi Diao tiba-tiba muncul. Bakat orang ini tidak kalah dengan Diao. Namun, dia tampak sangat biasa di masa lalu dan tidak menunjukkan ambisinya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia akan segera mengalahkan semua pesaing lainnya dengan kuat setelah Diao menghilang. Selain itu, dia juga sangat efisien. Selama 100 tahun terakhir, dia berhasil menarik beberapa tetua, yang awalnya mendukung Diao, ke sisinya. Wu Zong menghela nafas tak berdaya setelah mengatakan ini. Meskipun Diao telah kembali, sayap orang ini telah mengeras dan reputasinya di dalam suku sekarang bahkan melampaui Diao. Mata Lindong sedikit menyipit. Ini adalah seseorang yang benar-benar tahu bagaimana sabar menunggu waktunya. Sepertinya dia memang orang yang sulit untuk dihadapi. Tidak heran dia bisa mendorong Little Marten sedemikian rupa. Benar, siapa yang didukung oleh pemimpin suku Celestial Demon Marten? Lindong tiba-tiba bertanya. Sebagai pemimpin suku, jelas bahwa keputusannya adalah yang paling penting. Pemimpin suku tua adalah ayah Diao dan itu wajar baginya untuk mendukung Diao. Namun, setelah hilangnya Diao, pemimpin suku memasuki gua surgawi untuk menjalani pengasingan yang dalam. Dia belum pernah berurusan dengan masalah suku dalam 100 tahun terakhir. Saat ini, para penatua adalah orang-orang yang membuat keputusan bersama. Justru karena pemimpin suku telah melakukan pengasingan yang begitu lama, suku tersebut telah memutuskan untuk menentukan penerus untuk membantu mengelola urusan dalam suku. Petik 2. Wu Zong tertawa pahit. Namun, jika pemilihan pemimpin suku berikutnya dilakukan sekarang, peluang kemenangan Diao tidak tinggi. Setelah Hao Jiuyu menjadi penerus pemimpin suku, mengingat metode sebelumnya, kemungkinan dukungan Diao secara bertahap akan menurun seiring waktu. Pada saat itu, bahkan jika pemimpin suku meninggalkan pengasingannya, dia kemungkinan besar tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Hao Jiuyu. Lindong dengan lembut mengulangi pada dirinya sendiri. Apakah ini pesaing Little Marten yang merepotkan? Suku berencana untuk membahas masalah penerus dalam 5 hari. Diao mengirimku untuk mengundangmu ke suku Celestial Marten sebelum ini terjadi. Wu Zong merasa sedikit tidak yakin di hatinya ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Kemungkinan dia tidak mengerti keputusan Little Marten. Meskipun Lindong kuat, dia jauh dari mampu mempengaruhi keputusan banyak tetua dalam suku Celestial Demon Marten. Apa gunanya mengundangnya pada saat seperti itu? Meskipun dia merasakan ketidakpastian di dalam hatinya, Wu Zong tidak berani melawan perintah Little Marten. Oleh karena itu, dia tidak mengungkapkan tanda-tanda pikiran batinnya di permukaan. Apakah Little Marten mengatakan hal lain? Lindong memandang Wu Zong dan bertanya. Wu Zong berpikir sejenak setelah mendengar ini, sebelum dia menjawab dengan agak bingung, Diao hanya memintaku untuk melakukan apa yang dia katakan. Dia mengatakan bahwa Anda mungkin dapat membantunya menyelesaikan beberapa masalah. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa dia mengatakan ini. Petik 2. Mata Lindong berkedip. Dia perlahan mengangguk sesaat kemudian dan bertanya, kapan kita akan pergi? Dia juga tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud Little Marten. Namun, Lindong tidak akan menolak permintaan Little Marten untuk bantuannya. Langsung, Wu Zong berkata dengan suara yang dalam. Situasi di suku itu sangat mendesak. Dia masih ingin cepat kembali dan membantu berbagi sebagian dari beban yang dihadapi Little Marten. Kalau begitu ayo pergi. Lindong tidak ragu-ragu. Dia menoleh dan melihat ekspresi khawatir di Little Flame. Sambil tersenyum, dia berkata, kamu harus tetap di sini. Istana 4 Titans baru saja stabil dan Anda masih perlu memeriksanya.
Saya akan menangani masalah ini di pihak Little Marten. Petik 2. Little Flame hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Dibandingkan dengan Istana Empat Titan, jelas bahwa dia lebih menghargai Marten kecil. Namun, dia belum melangkah ke tahap samsara. Bahkan jika dia pergi, akan sulit baginya untuk banyak membantu Little Marten. Daripada pergi, lebih baik dia tinggal. Hati-hati kakak. Little Flame berkata dengan suara rendah. Dia bisa mengatakan bahwa situasi Little Marten jauh dari ideal dari kata-kata Wu Zong. Kemungkinan besar Lindong akan menghadapi banyak masalah dalam perjalanan ini. Lindong mengangguk. Dia tidak menunda lagi saat tubuhnya memimpin untuk berjalan ke depan sementara Wu Zong mengikuti di belakang. Suku Celestial Demon Marten terletak di wilayah barat daya wilayah iblis di mana sebuah wilayah yang sangat terkenal bahkan di seluruh wilayah iblis berada. Namanya adalah Celestial Demon Region dan milik salah satu dari 4 suku penguasa, suku Celestial Demon Marten. Mereka adalah penguasa sejati di tempat ini. Semua suku di wilayah ini mempertahankan sikap yang sangat hormat terhadap makhluk agung ini. Itu 2 hari kemudian ketika duo Lindong mencapai Celestial Demon Region. Ketika mereka tiba, mereka tidak berhenti dan terus menuju pegunungan iblis surgawi yang terletak di bagian terdalam wilayah iblis surgawi. Ada banyak gunung besar yang membentang tanpa henti jauh di dalam wilayah iblis surgawi. Gunung-gunung yang menjulang tinggi ini terjal dan berbahaya. Angin yang sangat kencang juga hadir di langit. Bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam akan mengalami kesulitan terbang untuk waktu yang lama di tempat ini. Wu Zong mengeluarkan peluit setelah mencapai pegunungan setan surgawi, memanggil seekor kondor darah besar sebagai kuda. Setelah itu, keduanya melanjutkan untuk melintasi banyak gunung. 1 jam kemudian, bentangan aula besar kuno yang terus-menerus muncul di pegunungan. Pada saat yang sama, banyak aura kuat dan sombong juga muncul dalam persepsi Lindong. Beberapa burung raksasa yang tampak ganas kadang-kadang terbang lewat dalam kawanan di atas pegunungan ini. Binatang iblis ini juga memiliki aura yang kuat, menciptakan pertahanan alami di tempat ini. Tampaknya pertahanan suku Celestial Demon Marten telah menjadi sangat ketat selama periode waktu ini. Meskipun Lindong dipimpin oleh Wu Zong, dia masih diperiksa dengan waspada sebelum diizinkan masuk. Orang-orang ini benar-benar menjadi semakin tidak berhati-hati. Mereka benar-benar berani memeriksa seseorang yang telah diundang Diao. Lindong tidak peduli dengan pemeriksaan seperti itu, tapi wajah Wu Zong sedikit berubah menjadi hijau. Siapa yang berani memeriksa seseorang yang mereka bawa di masa lalu? Lindong tersenyum dan menghibur Wu Zong setelah melihat penampilan marah Wu Zong. Pada saat yang sama, kesedihan yang dia rasakan di dalam hatinya semakin dalam. Tampaknya orang yang disebut Hao Jiuyu memang cukup mampu. Dia benar-benar berhasil secara bertahap melemahkan prestise Little Marten di suku Celestial Demon Marten sedemikian rupa. Keduanya langsung menuju ke kedalaman gugusan gunung. 10 menit kemudian, Wu Zong mendarat di puncak gunung yang menjulang tinggi dengan Lindong di belakang. Saat dia mendarat, dia melihat tubuh Wu Zong menegang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat beberapa sosok menuju ke arah mereka. Ada seorang pria berjubah hitam abu-abu di depan beberapa sosok. Dia tampil cukup muda. Wajahnya juga tampan tapi terlihat sedikit feminim. Bibir tipisnya mengerucut sementara sudut bibirnya terangkat, membentuk senyuman yang membuat seseorang merasa tidak nyaman. Mata Lindong terfokus pada sosok hitam abu-abu saat pupilnya mengencang. Itu mungkin baginya untuk mendeteksi aura yang relatif kuat dari tubuh yang terakhir. Itu jelas telah mencapai tahap samsara. Lindong melirik Wu Zong yang tampak gelisah, sebelum sekali lagi menatap pria yang sedang berjalan saat beberapa pikiran muncul di dalam hatinya. Haha, apakah kakak laki-laki Wu Zong pergi untuk suatu tugas? Pria itu berjalan mendekat dan tersenyum hangat ke arah Wu Zong. Senyumnya tulus. Wu Zong tertawa kering setelah mendengar ini sambil mengangguk, saya telah membawa seorang teman untuk mengunjungi suku. Ini seharusnya tidak menjadi masalah kan, pemimpin suku junior Hao Jiuyu. Dalam suku Celestial Demon Marten, siapapun yang merupakan calon pemimpin suku bisa disebut pemimpin suku junior. Hao Jiuyu. Lindong mengerutkan bibirnya. Hao Jiuyu tertawa. Matanya tanpa emosi dan terbuka melirik Lindong.
Yang terakhir bisa dengan jelas melihat tatapan dingin jauh di dalam mata itu pada saat itu juga. Teman ini seharusnya teman Diao yang bernama Lindong, kan? Hao Jiuyu berkata sambil tersenyum. Ekspresi Wu Zong sedikit berubah. Jelas bahwa dia tidak menyangka bahwa bahkan informasi seperti itu ada di tangan Hao Jiuyu ini. Namun, tidak ada perubahan dalam ekspresi Lindong. Dia hanya tersenyum ke arah Hao Jiuyu dan menangkupkan kedua tangannya dengan sopan. Haha, siapapun yang berkunjung adalah tamu. Saudara Lindong harus bersenang-senang di dalam suku. Anda dapat mencari saya jika ada masalah. Hao Jiuyu mengamati Lindong sebelum berbicara dengan ramah. Lindong tersenyum mengangguk. Kewaspadaan yang dia rasakan di dalam hatinya terhadap Hao Jiuyu ini sedikit meningkat. Jika bukan karena Wu Zong telah memberitahunya tentang orang ini, kemungkinan Lindong akan memiliki kesan yang baik tentang orang ini pada pertemuan pertama mereka. Orang ini memang bukan individu biasa. Pemimpin suku junior Jiuyu, masih ada beberapa hal yang perlu kita tangani. Kami akan mengambil cuti kami. Petik 2. Wu Zong jelas tidak mau mengobrol dengan Hao Jiuyu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menarik Lindong saat mereka melewati grup. Setelah itu, mereka dengan cepat menghilang ke kejauhan. Hao Jiuyu hanya tersenyum tipis menanggapi tindakan Wu Zong. Dia menoleh dan melihat sosok memudar Lindong sebagai senyum hangat di bibirnya secara bertahap menghilang. Pemimpin suku junior Jiuyu, untuk itu Lindong datang ke suku Celestial Demon Marten pada saat seperti itu. Seseorang di samping Hao Jiuyu berkata dengan lembut. Hao Jiuyu tertawa. Segera setelah itu, dia berjalan ke depan. Suaranya samar-samar mengandung perasaan dingin saat diam-diam menyebar. Bahkan Diao berakhir dalam keadaan seperti itu karena aku. Apalagi hanya bocah manusia tahap kematian. Orang itu dari sebelumnya adalah saingan terbesar Little Marten, kan? Lindong melirik ke belakang dari sudut matanya setelah melakukan perjalanan agak jauh saat dia bertanya dengan lembut. Iya, Wu Zong mengangguk. Ekspresinya tampak sedikit suram. Sebagai anggota suku Celestial Demon Marten, dia sangat menyadari kemampuan orang itu. Jika bukan karena Diao disergap dan hilang selama 100 tahun, bagaimana mungkin dia bisa menantang Diao? Orang itu dulu berperilaku sangat baik di depan Diao saat itu. Wu Zong dengan dingin mendengus. Itulah tepatnya mengapa dia begitu tangguh. Lindong bergumam. Kesabaran adalah sesuatu yang sangat dia pahami. Secara alami, dia menyadari betapa sulitnya berurusan dengan orang-orang yang sabar seperti itu. Namun, orang itu. Lindong sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apakah itu karena mereka berdua bukan individu biasa, tetapi mungkin baginya untuk mendeteksi perasaan yang sangat tidak nyaman dari Hao Jiuyu. Adik Lindong, kami telah tiba. Suara Wu Zong ditransmisikan sementara Lindong tenggelam dalam pikirannya. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan halaman yang tenang muncul di depan matanya. Dia bisa melihat sosok yang dikenalnya jauh di dalam halaman. Keduanya berjalan ke halaman. Segera setelah itu, mereka melihat sosok tinggi dan kurus duduk di dalam paviliun batu. Aroma cendana muncul dari dalam paviliun batu, membuat pemandangan terasa agak tenang. Sosok itu membuka matanya yang tertutup rapat ketika mereka berdua masuk. Setelah itu, dia melirik Lindong dan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya yang tampan saat dia berkata, tidak terduga aku harus memanggilmu. Aku adalah kakak laki-lakimu. Tentu saja Anda harus menelepon saya ketika ada masalah. Lindong langsung duduk di paviliun batu dengan santai dan menyeringai. Bibir Little Marten melengkung. Namun, ia bisa mendeteksi aura lelah perjalanan dari tubuh Lindong, bukti fakta bahwa yang terakhir telah bergegas tanpa istirahat. Ini menyebabkan perasaan hangat muncul di hatinya. Orang biasa tidak memiliki keberanian untuk melibatkan diri dalam masalah suku Celestial Demon Marten, tapi Lindong melakukannya tanpa berpikir dua kali. Saya sudah mengetahui situasi umum. Sepertinya posisimu sebagai pemimpin suku junior akan segera direnggut. Lindong langsung ke intinya. Kesedihan di matanya meningkat saat dia menatap Little Marten. Mata kecil Marten yang panjang dan sipit sedikit menyipit. Wajahnya yang tampan agak keras saat dia berbicara dengan suara sedingin es, dia hanyalah seorang pengikut saat itu. Tampaknya ambisinya membengkak saat aku menghilang. Namun, dia memang memiliki beberapa kemampuan.
Marten kecil berhenti. Situasinya saat ini di dalam suku tidak bagus sama sekali. Kalau tidak, mengingat harga dirinya, dia pasti tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Saat itu, kamu mengatakan alasan kamu disergap adalah karena kamu memiliki batu leluhur. Ketajaman berkumpul di mata hitam Lindong, apakah ini terkait dengan Hao Jiuyu itu? Dari perilaku Hao Jiuyu saat ini, jelas bahwa dia adalah orang yang benar-benar bisa bertahan. Mungkinkah alasan dia bersedia mengikuti di belakang Little Marten saat itu, adalah karena dia ingin mencoba dan mendapatkan kepercayaan Little Marten dan menemukan kesempatan untuk menyerang? Tidak banyak orang yang tahu tentang rute yang saya ambil saat itu. Hao Jiuyu ini memang salah satunya. Wajah Little Marten agak gelap saat dia mengangguk dan menjawab. Aku tahu orang itu adalah telur yang buruk. Di sampingnya, Wu Zong menggertakkan giginya dan berkata, dia adalah bagian dari faksi Little Marten dan tentu saja tidak memiliki perasaan yang baik untuk Hao Jiuyu ini, yang berusaha merebut posisi Little Marten. Namun, kami tidak memiliki bukti dan itu akan sia-sia bahkan jika kami memberitahu para tetua. Bagaimanapun, Hao Jiuyu saat ini memiliki kepercayaan mereka. Jika saya berbicara tentang masalah ini, itu mungkin akan membuat para tetua percaya bahwa saya membuat alasan dalam upaya untuk merusak reputasinya. Kata Marten kecil. Lindong mengangguk sedikit. Bagaimanapun, Little Marten telah hilang selama 100 tahun. Prestise yang dia nikmati di suku tidak bisa dibandingkan dengan saat itu. Selain itu, ayahnya, pemimpin suku Celestial Demon Marten saat ini, masih dalam pengasingan yang sangat lama. Apa yang saya bisa bantu? Lindong memandang Little Marten. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, saya sekarang juga penatua hukuman suku naga. Status ini mungkin cukup tinggi bahkan untuk suku Celestial Demon Marten Anda. Meskipun saya tidak dapat menggunakan kekuatan suku naga, itu masih akan membantu prestise Anda. Penatua hukuman suku naga. Little Marten dan Wu Zong tercengang setelah mendengar kata-kata ini dan menatap kosong ke arah Lindong. Sebagai salah satu dari 4 suku penguasa, mereka secara alami sangat menyadari otoritas dan posisi seperti apa yang dimiliki oleh penatua hukuman dari suku naga ini. Namun, mereka tidak dapat membayangkan bahwa suku naga benar-benar memberikan posisi ini kepada Lindong. Sesuatu terjadi di dalam suku naga. Setelah itu, mereka bersikeras bahwa saya menjadi yang disebut penatua hukuman ini. Lindong mengangkat bahu tetapi tidak menjelaskan secara rinci. Status tetua hukuman suku naga memang agak tinggi, tetapi bantuan yang saya harapkan dari Anda tidak memerlukan ini. Marten kecil berkata sambil tersenyum. Apa itu? Marten kecil mengerucutkan bibirnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan penghalang cahaya melingkar menutupi paviliun batu. Setelah itu, suaranya yang agak rendah perlahan terpancar, saya berharap Anda pergi ke gua surgawi di mana ayah saya berada dalam pengasingan yang dalam. Dia telah mengasingkan diri selama 100 tahun kali ini dan tidak ada berita dari dalam. Tidak ada jawaban bahkan ketika saya mengirim pesan kepadanya. Oleh karena itu, saya menduga bahwa dia telah menemui beberapa masalah di dalam gua surgawi, atau mungkin saya harus mengatakan, dia telah terjebak. Apa? Wu Zong di sampingnya berdiri setelah Little Marten berbicara. Sok memenuhi wajahnya. Jelas, dia sangat ketakutan dengan kesimpulan Little Marten. Lindong sedikit mengernyit. Ayah Little Marten adalah pemimpin suku dari suku Celestial Demon Marten dan kekuatannya pasti sangat menakutkan. Bagaimana mungkin menjebaknya selama 100 tahun tanpa memberitahu anggota suku lainnya? Beberapa dari orang-orang yang sangat tua di suku Celestial Demon Marten kami sering mengasingkan diri selama lebih dari 100 tahun. Karena itu, sepertinya tidak ada yang salah dengan pengasingan ayahku ini. Oleh karena itu, para tetua lainnya tidak berpikir ada yang salah. Petik 2. Mata Little Marten samar-samar mengandung pandangan yang menakutkan. Segera setelah itu, dia melanjutkan, namun, setengah bulan yang lalu, saya mencoba mendekati gua surgawi, hanya untuk dihentikan oleh 2 tetua. Kedua tetua ini milik faksi Hao Jiuyu. Mungkin alasan mengapa mereka tidak mengizinkan Anda memasuki gua surgawi dengan mudah adalah karena mereka tidak ingin Anda mengganggu mereka yang berada di dalam pengasingan. Wu Zong berkata dengan sedikit ketidakpastian. Itu juga masuk akal. Namun,
Ayah saya pernah meninggalkan saya bulu darah esensinya. Belum lama ini, penampilannya secara bertahap mulai berubah. Little Marten mengulurkan tangannya yang ramping. Ada bulu warna darah di telapak tangannya. Namun, bulu yang awalnya cemerlang ini saat ini menjadi sangat redup dan riak kekuatan hidup yang tersisa di dalamnya melemah. Ini. Wu Zong tercengang saat melihat ini. Dia buru-buru berkata, mengapa kamu tidak memberi tahu banyak tetua tentang ini? Pengasingan kultivasi memang melibatkan beberapa risiko. Besarnya risiko tersebut bervariasi. Masalah kecil dapat menyebabkan cedera, sementara masalah yang lebih serius dapat menyebabkan kematian. Jika Little Marten memberikan informasi ini kepada para tetua itu, mereka hanya akan berpikir bahwa ada yang tidak beres selama pengasingan pemimpin suku Anda. Seseorang tidak bisa sembarangan mengganggunya pada saat kritis seperti itu. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan karena ada yang salah selama pelatihannya. Wajah tampan Little Marten tampak sangat gelap dan dingin saat ini. Ujung jarinya menelusuri bulu darah dan cahaya darah melonjak di atasnya, membentuk dua kata yang sangat tidak jelas. Penjara iblis. Penjara iblis. Apa itu? Wu Zong sedikit bingung ketika dia melihat kata-kata ini. Di sisi lain, ekspresi Lindong langsung berubah drastis. Dia tidak asing dengan nama ini, karena Yimo kuat yang telah menyerang Divine Flame Hall berasal dari faksi yang sangat misterius dan kuat ini. Apakah kamu tahu apa ini? Little Marten bertanya dengan heran setelah melihat ekspresi Lindong. Organisasi misterius yang dibentuk oleh Yimo. Kalau dipikir-pikir, itu mungkin faksi yang paling menakutkan di dunia ini. Lindong menghela nafas pelan. Setelah itu, dia secara singkat menggambarkan pengalamannya kembali di Flame Divine Hall. Aku bisa menebak bahwa masalah ini mungkin terkait dengan Yimo. Namun, saya tidak pernah berharap bahwa itu sebenarnya adalah sebuah organisasi. Little Marten bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, ekspresinya menjadi ganas. Benda-benda sialan ini sebenarnya tanpa sadar telah menyerang suku Celestial Demon Martenku. Lindong juga menghirup udara dalam-dalam saat dia menekan keterkejutan di dalam hatinya. Metode penjara iblis ini benar-benar terlalu menakjubkan. Mereka sebenarnya bisa mendapatkan akses ke salah satu dari 4 suku penguasa, suku Celestial Demon Marten, tanpa ada yang menyadarinya. Selain itu, mereka bahkan berhasil menjebak pemimpin suku, yang berada di pengasingan di dalam gua surgawi. Meskipun kekuatan penjara iblis itu dapat digambarkan sebagai mengerikan, akan sulit bagi mereka untuk menarik hal seperti itu sendirian. Kecuali, Little Marten perlahan mengepalkan tangannya yang ramping saat urat-urat hijau menampakkan diri. Kecuali mereka memiliki agen orang dalam. Lindong menghela nafas dan menyelesaikan kalimat untuk Little Marten. Suku Celestial Demon Marten mungkin tidak sebanding dengan kekuatan penjara iblis, tetapi jika yang terakhir ingin melakukan sesuatu seperti ini tanpa disadari oleh seluruh suku Celestial Demon Marten, mereka akan membutuhkan seseorang yang akrab dengan apa yang sedang terjadi di dalam suku Marten Iblis Surgawi. Untuk melakukan ini, harus ada agen orang dalam yang memberi mereka informasi tersebut. Dengan kata lain, ada mata-mata di suku Celestial Demon Marten mereka. Bajingan yang mana? Mata Wu Zong seram sementara aura pembunuh yang pekat melonjak dari dalam tubuhnya. Dia jelas sangat marah. Marten kecil tersenyum. Namun, senyumnya memancarkan perasaan jahat. Siapa lagi yang bisa? Hao Jiuyu. Lindong mengerutkan bibirnya. Siapa lagi selain orang yang tiba-tiba muncul di dalam suku Celestial Demon Marten dan berusaha merebut kekuasaan? Aku akan membunuh bajingan itu. Wu Zong bangkit sementara aura pembunuhnya melonjak. Namun, dia segera duduk kembali setelah dicaci oleh Little Marten, ini sepenuhnya merupakan pengurangan kita. Bagaimana kamu akan membunuhnya? Wu Zong mengatupkan giginya dan menjawab. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika orang itu benar-benar berhasil mendapatkan otoritas tertinggi di dalam suku, bukankah suku Marten Iblis Surgawi kita akan selesai? Marten kecil terdiam. Dia melirik Lindong dan berkata tanpa daya, sekarang, yang bisa kami lakukan hanyalah mengandalkanmu. Dia menyadari bahwa meskipun Lindong tampaknya tidak memiliki kekuatan yang menakjubkan, kemungkinan tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengan dia dalam hal keakraban berkaitan dengan Yimo. Lindong mengangguk.
Dia merenung sejenak, sebelum perlahan berbicara, kalian berdua harus menemukan kesempatan untuk mengirim saya ke gua surgawi untuk saya selidiki. Satu-satunya cara untuk membalikkan situasi saat ini adalah dengan menyelamatkan ayahmu. Kalau tidak, tidak ada yang akan percaya padamu. Little Marten mengangguk dan berkata, kami hanya bisa mengandalkanmu. Jangan khawatir. Lindong tersenyum. Dia sudah terlalu sering bertarung dengan Yimo selama bertahun-tahun. Dia saat ini kemungkinan sudah dapat menerima gelar spesialis Yimo. Gua surgawi terletak di bagian terdalam dari banyak gunung ini dan itu dianggap sebagai tempat terlarang suku Celestial Demon Marten. Hanya mereka yang memiliki status tinggi di suku tersebut, yang memenuhi syarat untuk masuk dan berlatih. Namun, selama bertahun-tahun, suku tersebut secara konsisten kehilangan kontak dengan banyak ahli puncak yang masuk ke dalam untuk memasuki pengasingan budidaya. Selain itu, hanya setelah anggota suku menyisir tempat itu, mereka menemukan kerangka mereka yang tersisa. Ini kemungkinan karena mereka telah gagal ketika mereka mencoba membuat terobosan. Justru karena inilah anggota suku biasa dilarang memasuki gua surgawi. Karena itu, Dewan Tetua harus memberikan persetujuan mereka sebelum seseorang bisa masuk. Namun, jelas bahwa Lindong tidak dapat menggunakan metode ini untuk memasuki gua. Ada gunung besar yang menjulang tinggi berdiri di bagian terdalam dari pegunungan. Sebuah lubang besar yang dalam dan tampaknya tak berdasar hadir di tempat di mana banyak gunung berpotongan. Lubang besar itu berukuran 10.000 kaki. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti mulut besar hitam yang ganas dan semua kehidupan yang masuk akan dilahap oleh kegelapan. Saat ini, ada beberapa simbol cahaya kuno yang mengambang di atas lubang hitam besar. Simbol-simbol ini terhubung satu sama lain dan tampaknya telah membentuk penghalang, yang menutup lubang hitam besar ini. Jika seseorang melihat lebih dekat, akan mungkin untuk melihat beberapa sosok tua yang terlihat samar-samar duduk di puncak gunung yang mengelilingi lubang besar. Mata mereka tertutup, memberi mereka penampilan biksu tua dalam meditasi. Hanya lautan seperti, riak Yuan Power yang luas dan perkasa di sekitar mereka, yang memungkinkan seseorang untuk melihat sekilas kekuatan mengerikan yang mereka miliki. Mereka adalah penjaga gua surgawi suku Celestial Demon Marten. Angin kencang bersiul di atas hutan pegunungan dan seluruh area tidak memiliki kehidupan. Tidak hanya anggota suku Celestial Demon Marten yang tidak diizinkan memasuki tempat ini, tetapi bahkan burung dan hewan yang sama sekali tidak berbahaya itu dimusnahkan. Untuk memastikan bahwa orang-orang di dalam gua akan memiliki tempat yang sempurna untuk pengasingan budidaya, suku Celestial Demon Marten jelas telah menghilangkan semua kemungkinan ancaman. Astaga! Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara angin kencang muncul. Sesosok bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Auranya yang luas dan perkasa menyebabkan banyak sosok di dekat gua surgawi tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka mengerutkan kening saat mereka menatap sosok yang akrab itu. Ah Diao, kamu tidak diizinkan menginjakkan kaki di sekitar gua surgawi. Anda harus bergegas dan pergi sebelum para tetua menemukan ini. Di puncak gunung, seorang pria tua dengan alis putih melihat sosok itu sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam. Ayahku tidak meninggalkan pengasingannya selama lebih dari 100 tahun. Saya ingin masuk dan menyelidiki. Mata Little Marten tajam saat dia menatap lubang yang tampaknya tak berdasar itu dan berkata, Ah Diao, melakukan pengasingan kultivasi 100 tahun adalah peristiwa umum bagi kami. Saat ini, pemimpin suku tua mungkin berada di bagian penting dari pelatihannya dan konsekuensinya mungkin parah jika terjadi kesalahan. Karenanya, Anda tidak boleh bertindak sembrono. Pria tua dengan alis putih berkata. Namun, saya merasa ada sesuatu yang salah dan saya harus masuk hari ini. Ekspresi Little Marten sangat dingin. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia menggerakkan tubuhnya, langsung berubah menjadi sinar cahaya sebelum dia menembak ke arah gua surgawi. Hentikan dia. Pria tua dengan alis putih sangat marah saat melihat ini. Dia langsung berteriak keras. Bang! 5 sosok melesat keluar dari puncak gunung di sekitarnya setelah teriakannya terdengar. Yuan Power yang besar dan perkasa melonjak seperti ombak yang bergulir, sebelum mereka menyapu ke arah Little Marten tanpa ragu-ragu. Mata Little Marten sedikit tenggelam setelah dia melihat serangan ganas itu.
Segera, dia mengulurkan tangannya sebelum cahaya ungu hitam berkumpul dan membentuk bulan sabit besar 10.000 kaki di tangannya. Bulan sabit merobek udara dan memotong gelombang besar yang mengerikan itu. Mata kelima penjaga menjadi sedikit keras setelah mereka melihat bahwa serangan mereka dipatahkan. Mereka memegang status yang sangat tinggi di suku dan mereka telah mencapai tahap samsara. Namun, tidak disangka-sangka bahwa Little Marten masih berhasil memblokir serangan mereka meskipun mereka berlima telah menyerang bersama. Meskipun ini sebagian karena mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, penampilan Little Marten masih membuat mereka diam-diam memuji dia di dalam hati mereka. Namun, meski memuji Little Marten, mereka tidak ragu-ragu saat menyerang. Mereka berlima bergerak dan muncul di depan Little Marten. Kemudian, mereka membentuk formasi, sebelum Yuan Power yang besar dan perkasa melonjak dan barisan cahaya langsung menyelimuti Little Marten. Boom boom boom. Little Marten juga telah melepaskan kekuatan bertarungnya yang penuh. Serangan liar dan kekerasannya mengguncang susunan cahaya sampai bergetar. Bahkan, lengan kelima wali mulai sedikit gemetar. Kekuatan Yuan yang liar dan ganas menyebar di langit, mengaduk serangkaian angin kencang yang mengubah pegunungan yang semula tenang ini menjadi berantakan. Anak kecil ini. Pria tua dengan alis putih memandang Little Marten, yang masih melawan dengan kekuatan penuhnya, meskipun terperangkap oleh deretan cahaya di langit. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tubuhnya bergerak sebelum dia muncul di depan barisan cahaya. Memperpanjang telapak tangannya, susunan cahaya mulai menyusut dengan cepat. Setelah itu menjadi seperti penjara, yang perlahan-lahan menjebak Marten kecil di dalamnya. Ah Diao, berhentilah membuat masalah. Jika Dewan Penatua mengetahui hal ini, kemungkinan Anda akan ditegur lagi. Selain itu, tindakan Anda hanya akan membuat mereka berpikir bahwa Anda terlalu ceroboh dan akan menjadi pemimpin suku yang miskin. Pria tua dengan alis putih itu berkata setelah dia melihat Little Marten terjebak. Paman Bai, ayahku benar-benar mengalami beberapa masalah. Little Marten menatap tajam pada pria tua dengan alis putih saat dia dengan lembut berteriak. Pria tua dengan alis putih melihat ekspresi serius Little Marten dan merasakan ketidakpastian di hatinya. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, pemimpin suku tua bukan satu-satunya yang melakukan pengasingan budidaya di Gua Surgawi. Ada juga beberapa makhluk lain yang sangat tua di dalamnya. Mungkin sedikit merepotkan jika Anda akhirnya mengganggu mereka. Untuk saat ini, Anda harus tenang dulu dan kami tidak akan memberitahu Dewan Penatua tentang ini. Beberapa dari mereka duduk di langit untuk mempertahankan barisan, yang telah menjebak Little Marten di dalam, saat mereka berbicara. Marten kecil merasa tidak berdaya menghadapi ini dan dia hanya bisa duduk. Namun, ada kilatan yang melintas di matanya yang sedikit diturunkan. Pada saat yang sama, tidak satu pun dari penjaga ini menyadari bahwa simbol yang terletak di tepi gua surgawi muncul secara tiba-tiba. Sebuah celah kecil telah muncul di penghalang cahaya yang awalnya sempurna sebelum sesosok-sosok berlari ke dalam dengan mode seperti hantu. Setelah sosok itu bergegas ke gua surgawi, tubuh tegang Little Marten, yang terperangkap oleh barisan, akhirnya rileks. Kekuatan Yuan yang besar dan perkasa yang bergema di sekelilingnya juga ditarik ke dalam tubuhnya. Pria tua dengan alis putih dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat tindakannya. Setelah itu, mereka melambaikan lengan baju mereka dan membubarkan barisan. Ah Diao, kembalilah. Pria tua dengan alis putih melambaikan tangannya dan berkata. Little Marten melirik gua surgawi yang hitam. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Pria tua dengan alis putih menoleh untuk melihat gua surgawi setelah dia melihat Little Marten pergi. Segera, alisnya berkerut lembut. Sepertinya ada yang aneh dengan pengasingan kultivasi yang dilakukan oleh pemimpin suku kali ini. Aku ingin tahu apakah yang dikatakan Ah Diao, seorang penjaga di sampingnya tiba-tiba menghela nafas dan berkata. Kami hanya memiliki wewenang untuk menjaga dan tidak dapat memasuki gua surgawi sendiri. Pemimpin suku sangat kuat. Bagaimana mungkin kecelakaan terjadi padanya? Pria tua dengan alis putih menggelengkan kepalanya. Dia menggerakkan tubuhnya dan bergegas kembali ke puncak gunung. Akhirnya, dia duduk. Namun, jelas ada sedikit kekhawatiran di matanya yang lebih rendah sebelum ditutup. Pada saat ini,
Lindong memasang ekspresi terkejut saat dia mengamati tempat asing di sekitarnya. Dengan bantuan kekacauan yang diciptakan oleh Little Marten, ia dapat menemukan celah untuk menyelinap ke gua surgawi, yang telah disegel. Namun, setelah dia memasuki gua, dia terpana dengan betapa uniknya tempat ini. Daerah di sekitarnya bukanlah gua seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, itu adalah ruang gelap di mana seseorang tidak dapat menemukan arah. Kegelapan ini sedikit menekan dan lingkungan sunyi yang mematikan tampaknya tidak memiliki kehidupan. Lindong berdiri di tempat yang sama dan mengamati sekelilingnya. Tidak ada tanda-tanda di ruang gelap ini. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa sepertinya ada jalan gelap yang menyebar ke segala arah di bawah kakinya. Kompleksitas gua surgawi ini telah melebihi harapannya. Lindong mencoba untuk secara singkat menyelidiki sekelilingnya. Namun, dia tidak berhasil mendeteksi apapun. Dia merenung sedikit sebelum mengepalkan tangannya. Segera, bulu darah gelap muncul di dalamnya. Itu adalah bulu darah esensi dari ayah Little Marten. Lindong menutup matanya sambil memegang bulu darah ini. Dia akhirnya membukanya sekitar 10 menit kemudian. Matanya menoleh ke arah barat. Dengan bulu darah ini, dia akhirnya bisa mendeteksi koneksi yang sangat tidak jelas ke arah itu. Dia harus ke arah itu. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia bergerak dan langsung terbang ke arah itu. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya juga mulai beredar saat dia melakukannya, membentuk lapisan pertahanan di atas permukaan tubuhnya. Tempat ini misterius dan tak terduga dan yang terbaik adalah menjadi sedikit ekstra hati-hati. Tidak ada cahaya yang hadir di tengah kegelapan ini. Keheningan yang mematikan menyebabkan rasa takut muncul di hati seseorang. Namun, Lindong tetap tenang. Kembali ketika dia menaklukkan simbol leluhur yang memakan, kegelapan dan kesepian di tempat itu beberapa kali lebih besar dari ini. Lindong melakukan perjalanan selama 1 jam sebelum dia tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba, dia melihat ke arah kirinya. Itu mungkin baginya untuk mendeteksi riak misterius dari arah itu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh ruang gelap. Berdengung. Kegelapan berfluktuasi saat tangan Lindong menyentuhnya. Setelah itu, adalah mungkin untuk melihat kegelapan secara bertahap menjadi ilusi. Di balik kegelapan, ada sebuah gua yang diterangi cahaya lilin kekuningan yang redup. Sementara itu, sesosok tubuh duduk di dalam gua. Dari penampilannya, sepertinya dia adalah ahli top dari suku Celestial Demon Marten. Tidak ada yang salah dengan melakukan pengasingan budidaya di sebuah gua. Namun, Lindong masih merasa ada yang tidak beres. Saat matanya perlahan menyapu gua, sesaat kemudian, dia memusatkan perhatiannya pada dinding gunung di sebelah kanan orang itu. Di tempat itu, ada bunga hitam berbentuk segi 8 tumbuh di sana. Sebuah aroma, yang sulit dideteksi oleh orang biasa, samar-samar melayang darinya. Apakah itu? Lindong sedikit mengernyit. Bunga hitam itu tidak terlalu misterius, tapi Lindong bisa merasakan 2 simbol leluhurnya yang agung sedikit bergetar ketika dia melihat bunga itu. Bunga iblis ilusi abadi. Suara yang tiba-tiba terdengar. Lindong bisa mendengar beberapa keterkejutan dan kesungguhan dari suaranya. Hal ini menyebabkan kelopak matanya berkedut hebat, sementara kegelisahan mulai muncul dari dalam hatinya. Suku Celestial Demon Marten memang telah diserang oleh... Terima kasih sudah mendengarkan suara bapak-bapak Google. Jangan lupa sawerianya ya omom tante-tante. Link saweria ada di deskripsi video.